Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman santri yang saya cintai, masih ada yang ngantuk? Yang ngantuk ajungkan tangan. Tad Alim tadi malam tidur, saya ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, alaika bi salatid duha fis safari wal hadari, fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin min fawqi syarafil jannati aynal ladzina kanu yusalluna ad-duha udkhulu min babid duha bisalamin aminin wa ma ba'athallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi salatid duha. Kerjakanlah salat duha, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, baik dalam waktu bepergian maupun tidak. Baik waktu bepergian ataupun tidak. Sebab pada hari kiamat nanti ada sebuah seruan yang datang dari surga. Di manakah orang-orang yang selalu salat duha gitu? Di manakah tempatnya orang yang selalu salat duha gitu? Nanti ada seruan kayak itu. Jadi masuklah kalian ke dalam surga dari pintu ad-duha. Di surga itu ada namanya pintu ad-duha, orang yang ahli salat duha. Masuknya itu dengan selamat dan aman. Dan wa ma ba'athallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi salatid duha. Dan Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali beliau diperintahkan mengerjakan salat duha. Ustadz, apa fadilahnya salat sunnah? Salat kayak kalian disuruh salat qobliyah, disuruh salat ba'diyah, itu hikmahnya apa? Hikmahnya itu ada 3. Yang pertama, menembel kekurangan salat fardu kalian. Salat fardu kalian itu belum tentu sempurna. Menutupi kekurangan salat fardu kalian. Salat fardu itu kata Imam Ghazali khusyuk. Kalian yang pernah salatnya khusyuk siapa? Tidak mikirin apa-apa, fokus gitu, siapa? Mungkin Ustadz pernah, Tad Haikal. Oh, Tad Haikal gak pernah, karena banyak pikiran dia, kemana-mana pikirannya. Apalagi ya, siapa yang pernah salatnya khusyuk? Yang pertama apa? Menutupi kekurangan salat fardu. Itu hikmahnya. Dan yang kedua, mendapatkan cintanya Allah. Gitu. Jadi kayak waliullah, orang soleh gitu. Itu pasti salat sunnah. Itu hikmahnya salat sunnah. Salat sunnah itu pahalanya besar juga ya. Makanya sunnah itu jangan diremehkan.
Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat salat fajar khairun minad dunya wa ma fiha, yaitu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Salat 2 rakaat fajar itu salat apa? Salat di sebelum subuh. Berarti salat qobliyah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang salat 2 rakaat di sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Jadi termasuk orang yang terkaya. Siapa orang yang terkaya? Orang yang salat sunnah sebelum subuh. Kalau masih punya uang harta itu tidak bisa dibawa ke akhirat. Gitu. Kalau ini bisa salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yang ketiga, semua hajat itu diterima. Jadi kenapa kok seorang ulama waliullah itu doanya cepat terkabul? Kuncinya ini salat sunnah. Kuncinya apa? Dan salat sunnah itu ada 3 macam. Tulis lagi. Salat sunnah itu ada 3 macam. Yang pertama, salat sunnah ada waktunya. Seperti contoh kayak Fahri, saya rindu salat tarawih, terus nanti malam salat tarawih. Ya gak bisa. Salat tarawih itu ada waktunya. Waktunya kapan? Di bulan Ramadan. Salat sunnah itu ada macamnya. Macamnya salat sunnah ada 3. Yang pertama, ada waktunya. Seperti contoh salat tarawih gitu. Terus yang kedua, ada sebabnya. Sebabnya seperti apa? Kalau gerhana matahari itu kan sholat kan? Sholat. Kalau sudah gerhananya matahari sudah selesai, ya kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah gerhana matahari gitu. Itu ada sebabnya. Dan lagi kayak istikharah itu ada sebabnya. Ada tujuan, sebab. Terus yang ketiga, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini gak ada sebabnya, gak ada waktunya. Seperti contoh, kayak waktunya itu kapan saja dan sebabnya gak ada. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala gitu. Jadi kadang ada kan seorang ulama sholat sunnah 5.000 rakaat gitu kan. Ya itu salat sunnah mutlak gitu. Yang pertama, keterangan yang pertama apa? Faidah yang saya terangkan tadi, yang pertama faidah salat sunnah. Bukan salat sunnah. Faedahnya salat sunnah. Kenapa kok masih salat sunnah? Gitu kan. Nih. Sama halnya dengan kalian tuh makan nasi. Makan nasi itu sama halnya dengan kalian salat wajib. Makan nasi doang bisa kenyang enggak? Bisa, tapi enggak enak. Dan sholat sunnahnya itu lauk-lauknya gitu. Kayak kerupuk, ayam itu. Jadi kalau disatukan, dimakan enak gak? Enak. Makanya seperti itu. Makanya sholat sunnah itu jangan diremehkan. Kayak sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Jangan sesudah sholat atau sesudah adzan kalian langsung sholat. Jangan
disuruh lagi, ya. Ya. Paham? Jangan disuruh. Awas ya kalau disuruh lagi ya. Nanti dulu. Langsung sholat sesudah adzan, langsung sholat. Seselesai sholat langsung sholat lagi, sholat kayak dia. Diri tadi Ayo yang ngantuk kajungkan tangan. Nanti buku catatan kalian tuh saya koreksi ya, Tad. Koreksi. Koreksian buku catatan. Nanti yang gak nulis hukum ya, Tad. Itu apa namanya? Bisa buat kalian kultum kayak keterangan Tad Fadlan kemarin. Tad Fadlan, Tad siapa dah? Tad Raihan, Tad Haikal, Ustaz Ali Yuddin Al-Bogori. Ustaz Ali Yuddin Al-Bogori karena dia dari Bogor. Bekasi. Oh, kirain Bogor. Al-Baghdadi itu nama kota. Sudah paham semua? Yang pertama, hikmah atau fadilahnya sholat sunnah itu ada. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua mendapatkan. Yang ketiga, semua hajat diterima. Dan sholat sunnah itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sholat mutlak. Sholat mutlak itu tidak ada sebab, tidak ada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.